Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Musik, puji Tuhan ya, Saudara. Oh, saya mau sambut kita semua. Shalom. Mari dengan angkat-angkat shalom. Saya percaya ada shalom di sini, ada shalom di situ, ada shalom di antara kita. Amin. Apa tuh shalom? Adalah hadirat Tuhan yang membuat kita damai sejahtera. Ada shalom, ada damai sejahtera. Berapa di antara kita ngalamin pujian ini tadi? Bisa angkat tangan bersama saya. Berapa di antara ngalamin pujian yang tadi? Wow, kita ngalamin Tuhan. Amin. Oh ya, enggak Pak, saya nggak ngalamin Pak. Saya kasih tahu, yang mengalami itu pribadi lepas pribadi. Sebab tidak bisa rombong-rombong. Ada sih emang orang yang senang karena terpengaruh lingkungan, ada. Tetapi saya mau katakan, kebahagiaan sejati, kegembiraan sejati, sukacita sejati, itu datang dari dalam. Ulangi, datang dari dalam, amin. Jadi saudara, nggak bisa dipaksa, ayo suka, nggak bisa. Itu namanya egois. Ayo saudara sukacita, kita sukacita, enggak. Sukacita ada di dalam kita. Maka dari itu saya mau bilang buat kita, kalau kita ada di sini, kita ngalami pribadi. Sebab Tuhan mau ada di sini, amin. Dan di antara kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan mau ada di dalam saya. Tuhan ada di dalam saya. Di antara kita. Amin. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan khotbah visi bulan September dengan judul tentang Intimate Legacy. Adalah bicara tentang keintiman atau warisan keintiman. Nah ini apa ini? Saya ingin bicara bulan ini tanggal 4 September lalu. Wadah induk kita di GBI Jalan Gatot Subroto itu berulang tahun yang ke-31 tahun. Oh, saudara biasa saja karena saudara nggak ngalamin. 31 tahun lalu saudara, gereja ini dimulai dengan sedikit orang, kurang lebih 400 orang. Oh, banyak Pak, sama kita banyak-banyakan dia. Itu kelas Jakarta saudara, bukan kelas desa kayak kita. Kampung dulu kan di kota Jakarta, orangnya banyak. Sudah banyak orang Kristen juga. 4 orang dikit di Jakarta. Nah, dimulai 400 orang, satu gereja. Ya, plus minus dari dikit lah, nggak sampai 400 gitu sudah. Tapi sudah 31 tahun berjalan sampai kita kemarin berulang tahun yang ke-31. Gereja ini sudah bertambah, bertumbuh menjadi 1.200 gereja. Di dalam dan di luar negeri. Belum bersuka cita, saudara. Belum bersuka cita, saya nggak mau lagi sekali lagi. Supaya saudara anggap, karena saudara nggak ngalami, saudara. Yang netesin air mata itu kayak model Om Awing, terus Om Dani, Tumewa, itu netes air mata saudara. Karena dia ngalamin betapa dulu muridnya dari 400 orang kurang lebih, dia boleh melihat sekarang jemaat gerejanya, jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan mereka adalah sekarang kurang lebih 300.000 orang. Wow. Mereka bilang, "Oh, Tuhan dahsyat." Kalau itu terjadi buat saudara gimana? Bisa kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Wow, ini enggak gini saudara. Saya enggak ketemuin gereja di Arkadia nggak gini saudara. Semua murid Tuhan respon menentukan hasil. Firman berkata gini, bergembira dengan orang yang bergembira, menangislah dengan orang yang menangis. Waktu saudara dengar induk kita bergembira karena tuaian besar saudara terjadi, percaya nggak bahwa anak-anaknya ngalamin? Jadi kalau saudara mereka bergembira, bapak-bapak kita, opa-opa kita bergembira, apakah kita nggak bergembira? Kalau gitu mukanya ceria dong, bilang 300.000 orang banyak gitu loh. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, saya mau bilang ini kenapa? Saya mau belajar bersuka cita. Wow, Tuhan dahsyat. Kalau untuk mengalami 300.000 orang itu kayak apa gitu saudara. Untuk mengalami 1.200 gereja di antara di Indonesia dan di luar negeri. Ngomong apa saudara? Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur atas. Saya ingin ajar saudara bagaimana mengalami sukacitanya Bapak Gembala Pembina kita. Tahu nggak saudara? Saya merasakan suasana 300.000 orang ada di sini saudara. Bisa rasain saudara? Kalau jangankan 300.000 orang, 150 orangnya penuh di tempatnya nggak cukup saudara. Kita bisa bersyukur saudara. Jemaat yang ada kurang lebih 200-an saudara. Sekarang saya mau kasih tahu kalau ada 700 jiwa. Ulangi, kalau ada 700 jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kenapa saya bilang gini? Yakub itu waktu ngomong, saya jadi agak nyimpang sedikit, saya supaya saudara dapat ya responnya nih. Yakub itu ngomong sama Laban, gini, udah gini, kalau aku pengen dapat berkat, kamu gak usah pusing-pusing. Domba yang putih itu punya bapak mertua. Tapi nanti yang lurik-lurik bagianku. Padahal yang lurik susah saudara. Lahir pasti putih, kalau enggak hitam. Gak ada yang lurik, jarang lurik. Tapi Yakub tahu apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan, responnya menentukan hasil. Jadi kalau saudara bilang gini, sekarang saya belum melihat 700 jiwa terjadi, tapi saya sudah melihat di dalam iman saya sudah terjadi hari ini. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Saya sambil duduk di tribun di SICC, saya bilang, wow Tuhan, aku bisa bersuka cita dengan pimpinan saya, dengan pemimpin saya, dengan bapak rohani saya, dengan gembala pembina. Dan saya katakan, Arkadia pasti mengalami. Nah saudara, saya ingin sampaikan, kenapa itu terjadi? Karena saya melihat ada keteladanan. Kepemimpinan dari gembala pembina yang memberikan teladan tentang keintiman. Katakan keintiman. Wow, saya nyanyi lagu Soraklah Haleluya. Beliau sampaikan lagu itu tidak diciptakan waktu lagi dapat bonus, waktu lagi dapat berkat banyak, waktu jemaat berlimpah, waktu keadaan baik. Dia bilang lagu itu tercipta karena waktu itu dia mengalami susah, bangkrut, rumah tangga pekerjaannya rusak, bisnisnya nggak lancar, semuanya berantakan. Tapi di situ Tuhan memberikan ketenangan. Lagu itu tercipta. Segala puji syukur. Enggak sekarang ngebeat ya. Dulu nyanyinya pakai slow. Segala puji syukur hanya bagimu. Saya tahu nyanyi itu pasti sambil keluar air mata. Sebab kau yang layak dipuja. Keintiman yang kayak gitu tuh Tuhan seneng. Akhirnya terimpartasi buat kita hari ini. Kalau jemaat ini tidak dibangun dalam keintiman, mencontoh pemimpin kita akan ketinggalan. Yang bisa ngerti bilang amin. Jadi kalau saudara hari ini ada karena ada warisan keintiman. Saya ada karena warisan keintiman. Saya mau belajar mengalami Tuhan setiap waktu. Nah, saudara, kalau kita mau bilang, saya bisa nih lakukan ini itu. Sebenarnya saya kasih tahu bahwa Tuhan itu udah lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan, saudara. Betul nggak, saudara? Kasihnya itu dicurahkan buat kita sebelum kita berbuat baik. Kita masih berdosa sampai hari ini masih mungkin bisa buat dosa. Tuhan sudah korban nyawa buat kita. Kita mau beri apa buat dia? Kita mau beri apa buat dia? Kita mau bilang sama Tuhan, dengan apa akan ku balas cinta kasih Tuhan? Amin. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Amin. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Wow. Selamanya. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kalau kita diberi napas aja itu udah berkat besar. Amin. Penyembahan. Saya mau bilang tentang penyembahan. Penyembahan dalam arti sempit, penyembahan itu di hadirat Tuhan. Kita tadi menyembah ada di hadirat Tuhan. Wow, ada yang ngalami sukacita, puji Tuhan. Ada yang belum, mari berjuang. Ya, kalau yang sudah ngalamin apa? Puji Tuhan. Kalau yang belum, mari berjuang lagi untuk ngalami Tuhan. Yang mau katakan amin. Waktu saya bilang begini, penyembahan itu adalah arti sempitnya tentang di hadirat Tuhan. Tetapi saya mengerti banget yang kedua, saudara, bahwa ternyata itu masih hal sederhana. Menyembah Tuhan itu arti sempitnya ada di hadirat Tuhan. Tapi yang lebih dahsyat adalah ternyata ketaatan adalah
ekspresi penyembahan tertinggi kita. Ulangi saudara. Ternyata penyembahan yang tertinggi itu bukan waktu kita nyanyi, haleluya gitu. Enggak gitu. Enggak. Saudara, penyembahan mah kita masih kalah sama malaikat. Betul enggak sih? Kalau dengar malaikat nyanyi waktu zaman Yesus mau lahir tuh di padang gembala, saudara. Hosana dia yang lahir, dia yang datang sebagai raja. Wow, nyanyi begitu merdu indah, saudara. Kita enggak ada apa-apanya. Betul enggak? Kalau Tuhan ngukur cuman penyembahan kita, udah dah. Kita nih, saya termasuk orang Arkadia, liwat. Maksudnya liwat tuh nggak masuk hitungan gitu loh Pak. Nyanyi kita mah ya kalau kita aja namanya, suara kita ini di D nih, suara kita udah di F. Nggak jangan tersinggung. Saya termasuk kelompok yang palas saudara. Jadi waktu dulu di gereja saya termasuk kelompok palas. Jadi kalau giliran tampil yang untuk penampilan saudara, yang performan, saya nggak masuk saudara. Kalau untuk hore-hore saya masuk di depan. Karena buat suara kencang saudara. Wow, haleluya. Pokoknya gitu yang hore-hore saya maju di depan. Tapi kalau giliran Natal, Natal penting. Natal penting, udah harus gerakannya harus sama ke kanan, ke kiri. Nah model saya kan nggak bisa ke kanan ke kiri, saya nggak bisa diam saudara. Dia mau kemana kita mau ke sono sini, kita nabrak nggak boleh. Yang model, apalagi suaranya, begitu ngomong wah udah, jangan, ini bahaya nih. Gara-gara dia satu racun, racun satu. Jadi kita nggak masuk hitungan. Tetapi tahu nggak saudara, Tuhan ternyata nggak ngitung penyembahan kita. Waduh langsung amin, bahagia kita. Dia bela hari ini, bukan itu ternyata. Kalau penyembahan. Ternyata dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan gini. Saatnya akan datang dan telah tiba sekarang. Bapak bahwa penyembah-penyembah benar akan apa? Menyembah Bapa dalam roh. Berikutnya dikatakan dan Bapa menyukai penyembah yang demikian. Bisa bilang amin? Bukan penyembahannya, tapi yang Bapa sukai adalah penyembahnya. Siapa itu? Katakan saya. Pakai saya. Wow. Jadi, ini pembelaan nih. Kita suara boleh palas. Belajar atuh. Biarpun saudara Tuhan mencari penyembahnya, ya belajarlah pelan-pelan. Enggak Pak, saya mau bagian doa aja Pak, biarin palas. Setan begitu dengar suara saya langsung kabur. Enggak cocok. Setan kan Lucifer itu kan ahli penyembah. Gitu. Begitu dengar yang pendoanya suaranya palas, langsung bilang, waduh kita udah pusing dengar dia. Enggak ada notnya, susah ini. Mending kita pergi katanya. Tapi jadi kalau yang palas disuruh bagian pendoa Bu Timor. Ya jangan begitu, enggak boleh. Enggak gitu. Itu setan kadang-kadang pusing loh sama yang doanya gak karuan gitu. Saya juga bingung. Nih orang aneh sederhana ya saudara. Begitu ada orang setan didoain sama dia, lari setannya saudara. Kalau saya doa kudu nyembah dulu, haleluya, setannya kabur. Kalau dia cuma datangnya doang, dalam nama Yesus, menyembah sebentar, haleluya, udah berantakan suaranya, setannya pusing, waduh. Dia tinggal itu, orang yang kerasukan. Ternyata ada manfaatnya suara pales. Setan juga pusing dengarnya. Duh, jangan tersinggung yang pales ya. Nggak ada yang pales kan di sini? Nggak ada yang pales, maksudnya nggak apa-apa. Nanti pelatihan di rumah, di kamar mandi latihan, nyanyi. Dengan apakan ku. Ini suara saya sekarang nih. Ini maksimal saudara. Hasil latihan di kamar mandi, saudara. Ini udah berjuang setengah mati nih. Wah, nyanyi, saudara. Sampai hari ini masih berjuang, saudara. Kadang-kadang nyanyi lagu apa ya Tuhan? Udah jangan nyanyi apa-apa juga udah pusing. Tapi yang penting kan Tuhan mencari apa? Yang keras. Mencari apa? Penyembah. Siapa penyembah? Ya, Tuhan berkati, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi dikatakan bahwa gini loh, saudara. Ternyata ketaatan itu adalah bukti ekspresi penyembahan tertinggi. Bukan suara, tapi ketaatan. Ketaatan itu apa saudara? Ketaatan itu cuma dua isinya. Mendengar, melakukan. Bisa ngomong sama saya? Mendengar, melakukan. Pakai gerakan mendengar, melakukan. Firman Tuhan. Saudara mau nyanyi hebat kayak Lucifer. Lucifer penyembah tuh. Lucifer. Tapi kalau nggak mendengar suara Tuhan dan melakukan, saudara percuma. Kok nggak amin? Jadi mau nggak kita mendengar dan melakukan firman Tuhan? Yang mau ketemu tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ternyata nih ketaatan ini ada buntutnya nih. Saya mau kasih tahu bahwa sesuai dengan tuntunan Gembala Pembina dan DNA gereja kita. DNA gereja kita apa saudara? Restorasi Pondok Daud. Nanti saya ingin ngomong tentang Pondok Daud. Apa restorasi Pondok Daud? 2, 3. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian,
Penyembahan bersama-sama siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yang mau lakukan katakan amin. Jangan penyesal saudara. Seumur umur di Arkadia, kita di DNA yang restorasi Pondok Daud, kita nggak pernah ngalamin pemulihan. Rugi saudara. Yang ngerti bilang amin? Nyesel saudara, nyesel. Saya juga nyesel. Karena penyesalan di dunia ini ada beberapa saudara. Penyesalan sebulan, ini rambut dipotong salah. Ini penyesalan sebulan saudara. Kemarin saya gunting rambut sama Bu Yeni sama-sama. Bu Yeni lagi asik dia. Sebelah saya tiba-tiba hari itu emang saya pengen doa. Dari mulai di rumah, di mobil, sampai di situ. saya meremata, saya menyembah tuh dalam hati gitu menyembah. Sambil senang-senang gitu. Tapi lama-lama berasa, lama banget mainnya di sini terus nih. Begitu saya, kebetulan Bu Yeni sebelah. Saya bilang, jangan banyak-banyak. Jangan tipis aja, tipis. Jangan dihabisin. Dia bilang apa? Ini Bu nggak dihabisin Bu, ditipisin. Cuman saya sisain setengah senti katanya. Benar juga, dia nggak bohong saudara. Dia hati cuman tipisin. Cuman tinggalin apa? Setengah senti. Jadi kalau dihabisin emang dibotakin dong. Oh iya juga, saya mau ngomong apa? Bener juga ditipisin. Cuma kita ngomong tipisinnya sisain 2 senti. Kita kan cuma ngomong tipisin. Ditipisin. Ini penyesalan 1 bulan. Bentar lagi panjang. Jangan marah-marah. Tapi saya ambil hikmahnya saudara. Irit ongkos tukang cukur. Paling tidak 3 bulan ke depan saya nggak nyukur dulu. Pasti masih cukup. Bisa sukacita? Memberi arti. Pasti cukup bagus. Nah yang kedua penyesalan seumur hidup. Adalah salah menikah dengan seseorang. Kok langsung Iya dong, kata firman katanya apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia seumur hidup kan? Penyesalan kalau salah memilih orang dan menikah dengan dia, ya ampun. Kita mau tukar tambah nggak boleh sama Tuhan. Apalagi kita jual, nggak boleh. Tapi yang ngeri adalah penyesalan hidup dan mati. Pada waktu kita salah milih Tuhan. Pada waktu kita hidup ini tidak mengikuti jalan Tuhan. Hidup dan mati kita menyesal. Yang tidak mau menyesal katakan amin. Makanya berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 15. Ayat 16 dikatakan tentang restorasi Pondok Daud. Dikatakan aku akan datang kembali. Itu sebenarnya kegenapan dari Amos pasal 9 ayat 11. Saudara catat aja ya, biar cepat aja. 9 ayat 11 karena aku akan datang kembali katanya dalam Kisah Rasul 15 ini tadi. Untuk apa? Memulihkan Pondok Daud yang telah rubuh. Dan aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mengambil seperti zaman dahulu kala. Tujuannya cuma satu saudara. Siapa itu? Siapa itu Pondok Daud saudara? Nah nanti kita sudah ketemu nih. Pondok Daud itu bukan bangunan. Bukan tempat ibadah. Ternyata Pondok Daud itu tentang pribadi saya saudara. Itu Pondok Daud. Karena Tuhan bilang gini. Aku gak mau tinggal di bangunan mati. Aku mau tinggal di bangunan yang hidup. Dalam Efesus pasal yang kedua, saudara, ayat 15 dan 16. Kamu itu tubuh Kristus. Aku mau berdiam di situ. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 19. Kamu itu keluarga Allah. Aku mau tinggal dalam lingkunganmu. Jadi Tuhan mau tinggal di dalam saya dan di antara kita. Bisa ngomong sama-sama? Tuhan tinggal di dalam saya. Dan diam di antara kita. Belum mengerti. Ulangi. Tuhan tinggal di dalam saya. Dan diam di antara kita. Itu disebutkan Immanuel. Yang kita sering dengar itu. Nah, ternyata nih kalau saya meruntut itu, saya baru ngerti ya. Ternyata Tuhan tuh pengen ngalamin intim sama kita. Lewat apa? Mengubah tabernakel Musa. Mengubah bait Salomo yang megah secara fisik. Tapi tidak ada esensi kedekatan, kegairahan. Di Pondok Daud kata Tuhan, aku akan memulihkan kembali Pondok Daud. Isinya apa? Supaya saudara, kalau dia berdiam di dalam saudara dan di antara kita, berdiam di dalam saya, saudara, dan diam di antara kita, kita akan menjadi kesaksian. Katakan kesaksian. Ayat 17 dari Kisah Rasul pasal yang pasal 15, Kisah Rasul 15 ayat yang ke-17 dikatakan agar semua orang yang tidak mengenal Allah mencari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, agar segala bangsa maksudnya yang tidak mengenal Allah tadi, mencari Tuhan. Jadi semua orang dan segala bangsa. Bisa bilang amin? Yang ketiga, agar terjadi penuaian besar-besaran. Agar semua orang diselamatkan. Yang mau ngelihat orang diselamatkan, katakan amin. Tapi saudara pastikan saya dan saudara sudah masuk dalam buku kehidupan.
Enggak keras suaranya. Pastikan saudara sudah masuk dalam buku kehidupan. Oke, saudara. Mari lihat. Apakah saudara sudah masuk dalam buku kehidupan? Bagaimana kita melihat ini semua? Mari buka kitab kita dalam Yohanes pasal yang saudara tunggu bentar. Saya ingin ngomong dulu satu hal nih. Untuk saudara mengerti ternyata gini. Waktu Tuhan bicara buat kita, nggak semua orang bilang gini. Nggak semua orang begini. Waktu Tuhan ngomong sama kita orang percaya. Saya juga ngalamin beberapa kali saya ngomong nggak percaya. Satu kali nanti saya ngomong di sini. Ibadah kita ini nanti, nih saudara ketawa. Ibadah di lantai 1 ada ibadah, di lantai 3 ada ibadah umum, lantai 1 ada ibadah, lantai 3 ada ibadah umum. Langsung cepat, karena Tuhan akan lakukan percepatan. Mungkin saudara akan bilang, masa iya sih? Itu yang kepala pimpinan sampaikan. Kadang Tuhan ngomong itu A sampai Z nggak ngomong semuanya, dia ngomong A sama B. Saya juga nggak ngerti, berapa kali saya juga nggak ngerti. Tapi kesini saya ngerti, Tuhan sedang pulihin, Tuhan sedang murniin, Tuhan sedang tahirin, semua baru jadi prajurit yang gagah perkasa. Nah saudara, keintiman, ya kita masuk ke keintiman. Ini tandanya bahwa kalau saudara adalah bait Roh Kudus, saudara adalah Pondok Daud, ada dalam keintiman. Katakan keintiman. Saya mau contohkan dari namanya Marta dan Maria dalam Lukas pasal 10. Nah saudara, Maria dan Marta itu orang yang sudah kenal dekat. Karena apa? Pengalaman Tuhan bangkitkan siapa? Lazarus, adanya. Ya adanya apa kakaknya itu ya. Nah, waktu Lazarus dibangkitkan, wow, sangat dekat hubungannya. Nah, satu kali Tuhan datang ke rumahnya. Wow, ini orang yang sangat dia sayangin, yang sangat dia kagumin, campur aduk, ada datang. Wow, dia sambut. Oh, Tuhan Yesus selamat datang. Mari duduk, mari masuk. Marta dengan pengertian yang sangat dalam, dia bilang pasti capek. Pasti mau istirahat. Pasti lapar. Dia buru-buru ke dapur, dia masak makanan yang enak menurut apa yang mungkin disukai Tuhan Yesus. Dia siapin tempat buat istirahat Tuhan Yesus. Dia siapin minum yang enak buat Tuhan Yesus. Sementara begitu dia balik, sementara dia capek keringetan saudara. Dia lihat Maria lagi ngapain? Duduk bersimpu di sebelah Yesus. Nggak bantuin. Marta bilang sama Tuhan Yesus, Guru kasih tahu dong nih. Nggak lihat saya udah keringetan kayak begini. Lukas pasal 10 ayat 41. Tuhan Yesus bicara kepada Marta. Dia bilang apa? Marta. Kamu itu begitu apa? Khawatir dan menyibukkan dengan banyak perkara. Ayat 42 dikatakan, ini Maria nih sudah memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil oleh siapapun. Dengarkan ini saudara, tangkap ini ya. Keintiman dengan Tuhan dapat membawa kita mampu menentukan prioritas dalam hidup kita. Keintiman dengan Tuhan kita dapat mampu menentukan prioritas dalam hidup kita. Wow, bukankah Marta mengerjakan pekerjaan baik? Benar baik. Buat makan Tuhan Yesus, bikin tempat yang nyaman, minum yang enak mungkin. Tapi saudara tahu, yang terpenting adalah duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang dia mau. Tadi ketaatan adalah apa tadi? Mendengar. Ya. Itu yang harus ada dalam keintiman. Prioritas kita adalah pertama apa? Mendengar. Duduk bersimpu di kaki Tuhan. Mendengar. Dan baru melakukan apa yang dia mau. Yang ngerti bilang amin. Itulah ekspresi dari keintiman. Nah berikutnya saudara, ternyata saya ingin ajak saudara melihat yang kedua. Orang yang intim dengan Tuhan. Kalau saya mau lihat tentang Maria juga nih. Dalam Markus pasal 14 ayat 9. Waktu itu Tuhan Yesus sedang duduk. Tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Maria dan memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu. Lalu menuangkan kepada kaki Yesus. Dan menyeka dengan rambutnya. Orang-orang pada marah termasuk khususnya Yudas. Ini duit segini banyak karena mahal katanya seharga setahun gaji. Ini segini banyak duit ngapain dibuang-buang begini. Harusnya dikumpulin buat bantu orang miskin. Kita tahu siapa Yudas saudara. Dia bukan berpikir untuk orang miskin. Dia berpikir juga untuk dirinya sendiri. Karena dia sering ambil uang di situ. Ini firman Tuhan bilang begitu. Ah saudara, Tuhan bilang apa? Tunggu, biarkan dia. Jangan susahkan dia. Karena dengar, Yohanes, saudara lihat, Markus 14 ayat 9. Mari baca sama-sama. 2, 3. Yes. Katakan amin. Apa yang dilakukan Maria hari itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Termasuk hari ini kita dengar. Ada namanya legacy, warisan,
Kenang-kenangan yang terindah itu wujud keintiman. Keintiman yang kedua diwujudkan dari apa? Berani bayar harga. Mampu untuk bayar harga. Yang ngerti katakan amin. Keintiman dengan Tuhan itu bukan hanya satu tadi memilih prioritas yang benar. Yang kedua adalah mampu membayar harga. Sekarang pertanyaannya, sudah nggak saya sudah bisa memilih prioritas hidup yang benar? Sudahkah saya berani bayar harga? Kalau sudah, engkau sedang ada dalam proses pemulihan Pondok Daud. Oh, saya hitungan Pak, ini ibadah jam berapa ya? Waduh, khotbah lama banget nih khotbahnya. Khotbah nggak enak, udah nggak enak, lama lagi, nggak lucu lagi. Wah, udah. Hati-hati saudara. Saya ngomong begini bukan berarti supaya saudara handiri tentang saya. Cuman saya ngomong begini, saudara harus bayar harga dari hal sepele. Apa sepele? Duduk di sini, memuji Tuhan. Enak nggak enak, telan aja saudara. Loh, kok gitu Pak? Iya, asli saudara. Saya jadi murid saudara, selama ini dengerin pendeta saya. Waktu itu saya jadi anak muridnya. Sebulan dia khotbah sekali, 2 kali atau sekali. Khotbahnya sama saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Setahun lebih Pak Apri. Ceritanya sama, kesaksiannya sama, pokoknya lucunya sama. Nggak lucunya juga sama, karena ulang-ulang kan nggak lucu jadinya. Saya dengerin, tapi saya bilang Tuhan, ini mau bagaimana? Mau ngomong pendeta, ya kita takut juga, pendeta takut 2 raka, kualat nanti. Tapi selama saya denger, oh ternyata Roh Kudus bilang, Mbak, kamu belajar aja, telan aja, terima. Jadi saya sampai hafal tuh ayat. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Benar. Berbahagialah orang yang kesuka. Oke, berikutnya saudara. Nah inilah, saya mau ajak saudara nyanyi satu lagu dulu. Saudara pada tegang begitu. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan yang terutama. Oh Tuhan, muliakan. Bisa kasih tangan kita bagi dia, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ini nyatakan doa saya ya Tuhan. Saya mau. Wow, saya mau ya Tuhan. Haleluya. Wow. Haleluya. Yes Lord. Cinta. Yang mau cinta Yesus katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dilihat di tepuk tangan nyanyi haleluya amin saudara. Saudara akan mengalami cintakan Tuhan. Amin. Nah, di perjanjian lama ada tokoh satu yang membuat Tuhan terkesan. Bahkan Kisah Rasul menulis. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Mari buka Alkitab saudara. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Dikatakan apa? Aku telah menemukan siapa? Daud bin Isai. Orang apa? Seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Wow, saya pengen tahu nih, apa sih yang Daud lakukan, saudara. Salah satu tadi Bu Yeni bilang, kamu tuh ceritanya agak porno loh Pak, katanya. Saya ingin kasih tahu, saudara. Waktu cerita ini, saya mau kasih tahu benar-benar. Ini beneran. Waktu saya berpikir agak liar, tapi liar kudus loh, saudara. Pendeta kok udah pakai kudus belakangnya, walaupun liar agak kudus, liar kudus. Kalau marah, marah kudus. Kalau sedih, sedih kudus. Jadi pokoknya pakai kudus belakangnya. Jadi, waktu itu singkat cerita, saudara. Kan orang Israel itu tabut Allah diambil dijarah dibawa ke siapa? Filistin. Ya kan? Waktu itu Daud menang, udah itu dia rebut lagi. Sekarang dia mau ambil bawa pulang. Sebab ini adalah suara Tuhan. Aku mau Tuhan ada di sini. Itu Daud pengen Tuhan ada di situ, di dalam hidup dia, di dalam rumah tangganya, di dalam istananya, di dalam kerajaannya. Dia bilang gimana caranya? Oh, orang Filistin ngambil tabut itu pakai gerobak ke negaranya. Sekarang dia mau pulang ke negaranya pakai gerobak juga, tiru. Di tengah perjalanan gerobaknya mau oleng. Saudara tahu cerita ini? Ada yang belum masih cerita. Ya ada oleng. Nah teman dekat sohibnya nih namanya Usa. Dia mau jagain. Ya, Tuhan dibela. Tuhan gak perlu dibela. Bisa ngerti maksudnya? Tuhan yang perlu bela kita. Kita gak perlu bela Tuhan. Begitu mau bela Tuhan, sosok bela Tuhan mati saudara. Terus langsung mati. Kaget dia teman dekatnya mati. Aduh gimana ini? Saking panik ditaruh titip di rumah Pak Obed. Tapi bukan Pak Obed Jurumudi, Pak Obed di Edom itu. Ini Pak Obed di Edom. Ditaruh di sana. Tuh, aduh, lama-lama 3 bulan dia dengar rumah Pak Obed diberkati Tuhan luar biasa karena tabut itu ada. Aduh, harus di sini. Kita yang harus diberkati, Israel diberkatin karena itu.
Dia buru-buru pikir, Tuhan, ditanya Tuhan gimana? Aku mau engkau di sini. Itu hausnya Daud akan Tuhan. Apa saudara Daud buat? Oh, Tuhan ingin disenangkan lewat puji-pujian. Tuhan bertata pujian. Makanya tuh Daud bilang, jangan pakai gerobak, harus dipikul. Daud bilang pasukannya pikul. Orang Lewi suruh pikul. Dan di depan tabut Daud menari-nari. Siapa Daud? Raja besar. Nggak ada yang kalahin dia seumur hidup dia. Raja besar, saudara. Pakai pakaian raja, saudara. Bayangin, saudara pernah pakai pakaian pengantin, jalan di lapangan sambil nari, joget, saudara? Pakaian pengantin loh, bukan raja loh, saudara. Ini pakaian raja yang gede, tebel, nari-nari, saudara. Saya tuh ngomong sama Bu Yeni, ini liar kudus nih. Itu geras, saudara. Dari tempatnya Pak Obed tadi tuh, sampai ke Sion jauh, saudara. Saya baca di peta, emang deket sih, gitu tuh. Tapi kalau prakteknya jauh, saudara. Itu jalan kaki, bukan naik mobil. Apalagi pakai Alphard, enggak, saudara. Jalan kaki, saudara. Nah, dia menari-nari di depan, saudara. Saya ngebayangin, keringetan enggak? Dia nggak mau berhenti, keringetan Tuhan, bentar ya. Enggak gitu. Dia buka jubahnya, jubah rajanya. Dia taruh, dia nari lagi, saudara. Tinggal pakai baju dalam. Loh, serius, saudara. Saya coba ngobrol sama teman-teman saya orang teologi. Ini sampai-sampai mungkin berpikir saya bilang, sampai-sampai itu raja sampai bukan cuma pakai celana doang, celana kolornya doang mungkin. Nah, sampai saudara buktiin apa? Istrinya ngomong apa? Kamu tuh gila apa? Kamu itu mempermalukan dirimu loh. Loh, raja tuh bukan soal nari, saudara. Raja nari udah biasa, saudara. Ngerti nggak mas? Raja nari di istana sudah biasa, Pak. Nggak mempermalukan. Tapi saya yakin raja bukan hanya menari, tapi mungkin dia udah nggak pakai baju, saudara. Karena apa? Saking dia pengen Tuhan ada di sini dan dia harus pertahankan sampai ke Sion dia menari. Bisa nggak, saudara? Salah satu yang buat saya bilang ngerti. Oh, ngerti. Kenapa kita masih doa pagi tiap pagi, saudara? Suara udah serak, masuk angin, saudara. Saya ngalamin, saudara. Suara hilang, masuk angin, nyanyi, Tuhan. Cuman aku pengen engkau ada di Arkadia, Tuhan. Aku pengen engkau ada di Arkadia, Tuhan. Lawat di Arkadia. Itu doang yang ada di pikiran saya, saudara. Saya ingat Daud, saudara. Walaupun istrinya bilang orang gelo, telanjang bulat aja sekalian. Itu mungkin saya kan nggak telanjang bulat maksudnya. Mungkin cuman pakai CD doang, CD, you know CD, color. Ya, kalau ngomong kolor nggak boleh sama Ibu Yeni katanya. Ya, aku ngomong color lah. Bodoh terserah lah pengen mau color warna apalah. Biar seru, color namanya ya. Color disc. CD apa sih? Color disc. Saudara, ayat 30, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36. Kisah Rasul 13 ayat 36. Baca, saudara, baca sama-sama. 2, 3. Katakan amin. Dia mengerjakan apa? Kehendak Bapa pada Tuhan pada zamannya. Udahlah, sekarang zaman Daud udah lewat. Sekarang zaman kita. Apa yang Tuhan bilang? Nih, lihat nih. Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-14. Baca sama-sama. Matius 24 ayat 14. 2, 3. Yes. Barulah kesudahannya. Katakan amin. Ternyata baru kesudahannya apabila Injil kerajaan itu diberitakan sebagai kesaksian. Bukan. Gini, saya ingin contohkan. Bukan begini caranya. Injil kerajaan. Saudara-saudara orang Arkadia kumpul. Saya mau baca Alkitab ya. Saya bacain. Matius pasal 1. Begini. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Enggak. Injil kerajaan diberitakan sebagai kesaksian adalah gini. Injil kerajaan itu dipraktekkan. Dan dipertontonkan kepada banyak orang. Sehingga orang berkata, benarlah Allah yang heran itu yang mengikuti dia. Allah yang berkuasa mengubah hidup orang. Karena sudah mempertontonkan Injil kerajaan dengan sikap hidup. Amin. Karakter, perilaku, cara berpikir, saudara. Kepedulian, saudara. Bisa ngerti kata amin? Ini yang saudara lakukan. Untuk bisa begitu, saudara, kita perlu punya kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan. Baca sama-sama yang keras. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Tetapi katakan amin. Jadi kesaksian toh harus terima kuasa, katakan amin. Nah yang berikutnya, saudara, ternyata Tuhan bilang apa? Kamu tuh harus mau diutus, katakan mau diutus. Tuh kan ada yang gak semua ngikut kan. Mau diutus. Lukas pasal 10 ayat yang ketiga dikatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah
serigala. Tapi jangan takut walaupun kita anak domba. Ayat 1 dikatakan, Yesus singa dari Yehuda itu ada di belakang kita. Bisa amin? Dia menyertai kita. Kita boleh domba, depan serigala. Tapi serigala ngeliatin belakang kita. Ada singa. Serigala takut sama kita apa sama singa? Sama singa. Sama kita mah gak takut. Cuman kita disertai singa dari Yehuda. Katakan amin. Nah makanya murid-murid Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Nyembuhin orang sakit. Setan diusir. Bukan karena tadi suara Palas, bukan ya. Karena kuasa Yesus ya. Saudara ntar pikir, benar kata Pak Anton. Mending kita suara Palas supaya punya kuasa ngusir setan. Bukan. Ternyata kita salah ngerti. Nggak selesaikan firman sampai tuntas. Saudara ntar bawa pulang salah pengertian nih. Nah Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan begini, kamu tuh bisa lakukan itu bukan karena hal-hal lain. Dikatakan, dia berkata begini, aku telah memberikan kamu apa? Kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan aku memberikan kamu kuasa untuk apa? Menahan kekuatan musuh. Apa? Tidak ada yang akan membahayakanmu. Yang mengerti katakan amin. Hari ini saudara, enggak ada yang membahayakan saudara kalau saudara di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kamu kuasa. Yang penting hari ini mau dipakai Tuhan. Boleh bersama yang mau dipakai Tuhan, katakan amin. Angkat tangan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku. Wow. Utuslah aku, sampai generasi. Berapa dari saudara rindu dipakai Tuhan? Boleh katakan amin. Saudara angkat tangan, saya mau doa buat saudara yang mau dipakai Tuhan. Janji sama Tuhan, yuk sama-sama bilang, Tuhan Yesus, siang ini saya berjanji mau menjadi penyembahan yang benar. Dalam ketaatan saya, mendengar dan melakukan. Saya mau sungguh-sungguh mempraktikkan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan tindakan nyata, mempertontonkan Injil kerajaan sampai tempat saya, lingkungan saya, orang dekat saya diberkati karena saya. Karena Tuhan Yesus memberi kuasa buat saya. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara masih simpan benci, simpan marah, simpan keberatan dalam hidup saudara, buru-buru beresin karena waktunya akan dipercepat Tuhan. Yuk, come on. Saudara ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya masih simpan si A, simpan marah dengan si B, simpan kesel dengan si C. Oh Tuhan, ayo ngomong. Saudara beresin dengan Tuhan. Oh raba. Yes. Engkau Tuhan yang setia. Mari berdiri sama-sama. Waktumu selalu. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Mari setiap kami yang berdiri hari ini, Kau lihat, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Padam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, dan ku hanya akan berharap padamu. Pada satu-satunya